Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kami banggakan, para kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2020 dan 2021. Semoga yang terpilih nanti bisa kompak sampai melepas masa jabatannya. Amin. Dan kuat dalam menjalankan amanahnya. Amin. Sebelum itu, pastinya dalam suatu konferensi ada kandidat yang jawabannya baik, ada juga yang lebih baik. Ada yang jawabannya bagus, ada yang lebih bagus. Ada yang unggul, ada juga yang lebih unggul. Maka dari itu, saya bertanya, pertanyaan saya ini satu, tapi untuk dua kandidat. Mohon disimak. Apa saja kelebihan, kemampuan, dan talenta khusus dari masing-masing kandidat yang bisa membuat kalian sendiri terutama dan kita semua yakin dan percaya kalau kalian itu lebih unggul dari kandidat lainnya. Terima kasih. Mak, ini pertanyaan untuk individu atau dua-duanya? Dijawab dari kandidat nomor 1 dulu. Berarti dua-duanya dengan individu? Iya, dua-duanya per kandidat. Satu orang individu. Berarti individu. Iya. Kelebihan saya mungkin Gila, interupsi sedikit, maaf. Saya lebih jelasin aja pertanyaannya. Jadi, apa saja kemampuan, kelebihan, atau talenta khusus dari kandidat nomor 1 yang bisa membuat kandidat nomor 1 sendiri yakin dan kita semua percaya kalau kandidat 1 itu lebih unggul daripada kandidat 2. Begitu juga sebaliknya nanti kandidat 2. Oke. Jadi kelebihan kita itu kita mempunyai pengalaman dalam berorganisasi. Terus Kemampuan kita itu kita sama-sama mempunyai jiwa leadership. Dan untuk talentanya itu kita mampu bertanggung jawab atas amanah-amanah yang kita pikul. udah. Apakah kalian yakin dengan jawaban seperti itu kalian membuktikan bahwa kalian itu lebih baik dari kandidat nomor 2? Yakin? Silakan jawab kandidat 2. Kelebihan kandidat kami yaitu kami memiliki visi misi yang menurut kami mampu untuk mewujudkannya. Dan dalam menjalankan visi misi tersebut kami juga mengedepankan dua karakter utama yaitu progresif yang punya berjalan dan bermanfaat. Untuk kemampuan dan talentanya, talenta saya ya mungkin saya bisa sedikit edit terus desain grafis itu saya bisa. Contoh ya, jadi bisa ditularkan untuk ini organisasi seperti itu. Terima kasih. Apakah kalian terima bahwa kandidat 1 berpendapat bahwa kandidat 1 lebih baik daripada kalian? masing-masing individu kan mempunyai pendapat yang berbeda-beda masing-masing ya. Ya, kalau menurut mereka itu lebih baik, menurut saya kandidat kami lebih baik. Tapi kalau menurut kita kan yang ibaratnya memilih kalian. Kita juga harus tahu mana yang lebih baik dari kalian, kandidat 1 atau kandidat 2. Jadi kalau kandidat 2 terima kandidat 1 lebih baik daripada kandidat 2, apa kalian siap tidak terpilih gara-gara jawaban tersebut? Yang sebelumnya saya bilang itu kan tadi pendapat orang-orang berbeda, ya kan? Berarti kalau mereka berpendapat kayak gitu boleh aja. Tapi kan selain kakak MPK yang ada di sini dan kakak OSIS yang ada di sini, kita belum tahu yang lain gimana.
pendapatnya terhadap kedua kandidat ini gitu. Jadi Itu bagaimana pendapat kandidat 1? Pendapat gimana? Kandidat 2 berpendapat bahwa mereka lebih baik daripada kalian. Jadi tadi pendapat kita kalau kandidat 2 lebih baik dari kita. Bukan gitu? Jangan Kak. Bukan gitu? Iya. Pendapat kita itu masing-masing dari kita itu pasti mempunyai sifat ataupun kemampuan, kelebihan, talenta yang berbeda. Tapi itu bisa kita satukan. Untuk itu kita bersatu, saling melengkapi dalam kekurangan mungkin ditutup dengan kelebihan dia, dan sebaliknya kemampuan dia dan talenta dan sebagainya. Yes. Saya ingin bertanya pada teman-teman saya semua, apakah dengan jawaban mereka para kandidat tersebut kita merasa puas? Tidak. No. Kami di sini mencari yang terbaik, mencari yang lebih baik. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada jawaban yang baik, pasti ada jawaban yang lebih baik. Seperti yang tadi kandidat 1 ucapkan, katanya kelebihannya mempunyai pengalaman berorganisasi ya. Apa bedanya dengan pengurus OSIS yang lain, bahkan yang tidak duduk di depan sana? Perbedaan. Jadi pertanyaan perbedaan. Kalau dicermati baik-baik, di sini gunanya ada tanya jawab, adanya perdebatan kayak gini, kalian harus bisa nangkep cepat pertanyaan dari kita. Buat kita tuh yakin kalau kita tuh pantas milih kalian gitu loh. Jangan sedikit-sedikit kayak perlu. ya, jadi kandidat kami itu mempunyai kelebihan dan kemampuan masing-masing. Jadi kita bisa saling melengkapi. Dan tadi pertanyaannya kalau apakah kita lebih baik gitu? Kalau ditanya kayak gitu, ya itu yang terbaik dari kita. Kalau dibilang lebih baik dari nomor 2, menurut kami lebih baik dari kandidat nomor 2. Pendapatnya kandidat nomor 2? Menurut kami kandidat nomor 2 itu lebih baik karena kami lebih strategis dalam menyusun visi misi, dan kami tidak hanya membuang janji atau jaminan-jaminan, tapi kami merancang itu dengan pikiran yang mungkin bisa kami lakukan. Terima kasih. Tapi apakah kamu yakin dengan jawaban tersebut? Karena kami di sini semuanya membutuhkan janji, membutuhkan bukti, bukan hanya sekedar janji. Pertama-tama yang kita lakukan ya merancang dulu, karena kan kita belum melakukan, jadi belum ada yang bisa kita buktikan. Terima kasih. Saya ingin menanyakan kembali, berapa persen sih kepedean kalian buat kepilih jadi ketua AMA OSIS? Jadi kalau ditanya kepedean kami, jelas kami pede 100%, karena balik lagi kami sudah diberi kepercayaan sebagai kandidat calon ketua dan wakil ketua OSIS. Dan untuk terpilih atau tidaknya itu balik lagi kepada yang memberi suara. Tapi kami akan menerima ataupun itu dengan kekalahan ataupun dengan kemenangan dengan lapang dada. Terima kasih. Keyakinan kami untuk saat ini 80%, karena kami hanya mencoba untuk memaksimalkan dalam konversi pers kali ini, dan kita
sudah melakukan apa yang kita bisa semaksimal mungkin. Sedangkan masih ada pihak-pihak lain yang nantinya akan memberikan suara. Yang lain yang akan memberikan suara untuk kita menang atau kalah itu kita akan terima setelah pemilihan. Terima kasih. Kan kalian tuh pede banget kan, persenannya pada tinggi-tinggi. Emang apa sih yang bedain kalian sama ketua-ketua tahun kemarin supaya organisasi ini lebih wah gitu? Untuk itu kita di misi mempunyai misi tentang menyediakan wadah aspirasi kan. Jadi kita juga itu bentuk survei kita terhadap siswa-siswi MAN 19, apa yang dia inginkan di OSIS itu, apa cara yang dia inginkan. Jadi nanti kalau mereka sudah memberikan aspirasinya, kita bisa mengolah, kita bisa mengkajinya dulu, dan kita tuangkan itu dalam program-program yang menarik. Sekian, terima kasih. Oke. Jadi apa namanya? Yang menjadi kita lebih baik dari ataupun kita lebih baik dari ketua sebelumnya ya tadi ya. Yang membedakan kalian sama ketua sebelumnya. Oke. Jadi kita itu bakal mengadakan apa namanya? Pengevaluasian. Jadi di ketua sebelumnya itu apa sih yang kurang dan apa, jadi kita bisa mengevaluasi agar kekurangan itu bisa kita tambah di jabatan angkatan kita. Terima kasih. Yang membedakan kami, kalau saya pribadi kami punya pengalaman, dan pengalaman itu pelajaran terbaik gitu. Jadi kami akan belajar dari pengalaman sehingga menjadikan OSIS ini lebih baik. Terus kami juga akan kayak mendengarkan suara-suara dari warga sekolah, apa yang diinginkan. Jadi OSIS ini cuman apa ya, jadi wadah aspirasi juga. Jadi kami akan melaksanakan sebaik mungkin amanah yang diberikan kepada kami, dan aspirasi bukan hanya anggota OSIS tapi juga warga sekolah. Jadi semua bisa ikut berpartisipasi dalam program OSIS. Berarti kandidat 1 sama kandidat Lalu kan tadi kalian bilang itu kandidat nomor 2 apa ingin mendengarkan lebih aspirasi gitu, dan juga kandidat nomor 1 mempunyai pengalaman dan akan mengevaluasi. Tapi setahu saya dari ketua saya, angkatan saya dan kemarin selalu melakukan itu nggak bisa dijadikan sebagai pembeda kalian. Ada lagi ya? something spesial dari diri kalian apa? Pada jabatan OSIS sebelumnya, wadah aspirasi yang dimiliki bukan dengan internet ya, kotak saran gitu kan. Nah, sedangkan kita kan nanti membuatnya itu melalui internet, mungkin contohnya kayak pakai Gform gitu. Terus nanti bisa kita kaji setiap beberapa minggu sekali, kita lihat itu mana yang kira-kira menarik ide-idenya. Terus nanti bisa kita kaji dan kita olah dan kita wujudkan dalam program-program kerja OSIS. Berarti perbedaan itu munculnya dari keadaan, bukan dari kalian sendiri. Dari improvisasi antara keadaan dan kita sendiri. Ya, terima kasih. Iya, sekarang kandidat nomor 1 jawab dari kandidat nomor 2. Pertanyaannya Bari tadi, yang membedakan kalian sama ketua sebelumnya itu apa? Oke, jadi kita akan melaksanakan seperti banyak plan. Misalkan plan yang digagal, kita akan melakukan plan yang plan B atau plan C dan sebagainya. Dan akan mengadakan plan-plan darurat jika diperlukan. Contoh plan C apa?
yang udah ada di pikiran kalian gitu. Ini prokernya apa dulu nih? Ya, apa dari kepala kamu tuh Yang kalian udah mikirin gitu loh. Kan proker kalian. Ambil satu contoh proker, abis itu rencanain PNC-nya tuh apa? Iya. Misalkan kita kan melakukan webinar. Klien kita, misalkan kita bakal manggil narasumber ini, terus tidak disetujui, ya kita akan memanggil narasumber yang lain. Itu baru plan B. Iya. Terus plan C-nya? Dan di plan C-nya kalau misalkan narasumber kedua ini dananya nggak memadai gitu, kami akan mengubah kayak mengganti narasumber dari orang-orang sekitar yang inspiratif gitu. Jadi dananya juga minimal, dananya memadai dan hasil acaranya bermanfaat bagi orang banyak. Ini pertanyaan lagi, ini buat masing-masing individu ya. Berapa persentase dari istilahnya time management kalian lah. Jadi antara keluarga, belajar, dan organisasi itu berapa berapa persen? Soalnya kalau kebanyakan belajar juga nanti organisasi nggak kepegang. Apalagi kalian semuanya punya eskul kan sini punya. Ada yang nggak punya? Nggak punya semua kan? Berarti kalian harus bisa manage eskul, habis itu belajar, organisasi sama keluarga. Itu berapa persen? Berarti ada 4 yang harus dibagi. Kita mau tahu. kalau menurut saya balik lagi ke seberapa, maksudnya prioritas. Jadi yang kita prioritaskan itu, kalau menurut saya, yang saya itu prioritas saya itu terhadap organisasi dan keaktifan di sekolah. Presentase yang saya tanya presentasenya. Misalnya 10% buat organisasi. Ini individu kan? Iya, individu. Kalau yang lain bisa jawab dulu. Kalau jawaban saya akan mengusahakan semuanya agar seimbang. Jadi tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Tapi kalau misalkan prioritas itu pasti ada. Yang saya tanya tuh berdasarkan data. Kalau presentasinya, kalau organisasi, belajar, ekskul, dan keluarga. Kalau balance berarti jadinya 25%, jadi semua seimbang. Jadi kalau kita seimbang itu insya Allah akan berjalan baik. Berarti kalau seimbang tidak ada prioritas. Ada tetap. Apa? Berarti kan tadi katanya seimbang. Kalau seimbang, kalau prioritas berarti ada yang 40, ada yang 30, ada yang 20. Kalau seimbang berarti 25% berarti nggak ada yang diprioritaskan sama sekali. Kalau saya pribadi, keluarga itu 30%, organisasi 25%, sekolah 30%, dan hobi atau ekskul 15%. Tapi itu juga tergantung dengan situasi. Karena dalam segala aspek kita harus mencari prioritas utama pada saat itu terjadi gitu. Setelah pekerjaan ini selesai, nanti kita lanjutin yang lain, sehingga semuanya bisa terlaksana dan menjadi seimbang. Sekian, terima kasih. Kalau buat saya sendiri nih ya, untuk keluarga 30%, untuk belajar 25%, dan buat organisasi 25%, untuk ekskul 20%. Saya lebih prioritaskan keluarga karena keluarga itu yang setiap hari bersama kita dan bakal support kita selalu, mau kapanpun dimanapun, mau kita sukses atau nggak sukses, keluarga bakal support kita pun kapanpun dimanapun. Itu keluarga menurut saya. Terima kasih. Adit mau nanya. Ya, presentasi saya 30% dalam belajar, 30% dalam organisasi, 25% dalam keluarga, dan 15% dalam ekskul. Ada yang mau nanya nggak? Ini mau nanya buat kandidat nomor 2. Di misi yang kedua kan menyediakan wadah aspirasi untuk warga MAN 19 Jakarta dengan konsep daring.
dan akan dikaji setiap beberapa minggu sekali. Kedepannya gambarannya gimana tuh kira-kira? Itu yang tadi yang kita melalui G-Form, kita buat linknya, nanti bisa kita upload di media sosial atau di grup-grup kelas. Kita ajak mereka supaya bisa memberikan aspirasinya, supaya bisa memberikan ide menarik untuk program kerja di OSIS MAN 19 ini, sehingga semuanya bisa merasa ada healing dalam sekolah. Kalian yakin banget itu bakalan terlaksana beberapa minggu sekali dan itu terus menerus? Nanti itu bisa kita diskusikan lagi, kita rancang lagi apakah itu akan beberapa minggu atau itu sebulan sekali atau berapa bulan. Tapi kita tetap harus berusaha dan dengan niat yang baik dan ikhlas, insya Allah bisa terjalani. Terus kan kalian bilang tadi kalian 80% tuh bakalan yakin visi misi kalian tuh terlaksana. Itu mendekati dengan angka 100. Berarti kalian yakin banget, dan kita semua kakak-kakak di sini minta jaminan itu. Gimana? Kita belum bisa, jujur kita belum bisa memberikan jaminan apapun karena kita aja belum bisa menjabat dan kita belum bisa memberikan kegiatannya itu, kita belum bisa bekerjanya itu. Jadi yang saat ini saya katakan, saya belum bisa menjamin apapun dulu. Tetapi kamu udah berani gitu, ada tulisan di sini di visi misi kalian. Kan beda ya sama kandidat nomor 1, ekspektasi. Oke, boleh kayak belum terjadi gitu. Kalau kalian kan bilangnya visi misi kalian tuh buat kedepannya, berarti ini akan terjadi dong, ya kan? Benar tidak? Dengan usaha satu pengurus OSIS, insya Allah bisa terlaksanakan. Berarti ada jaminan buat kita kakak-kakaknya? Mohon maaf Kak, kita belum bisa jamin apapun karena saya tidak mau memberikan janji-janji palsu atau hal-hal semacam itu. Jadi kami hanya memberikan ide-ide dan visi misi kami aja dulu untuk kali ini. Oke, berarti sama ya visi misinya kayak kandidat 1, hanya ekspektasi. Sekian, terima kasih. Ya, assalamualaikum. Saya mau nanya ke semua kandidat. Bagaimana cara kalian atau tanggapan kalian terhadap siswa yang kurang percaya kepada OSIS atau MPK? Bagaimana cara kalian meyakinkannya bahwa OSIS MPK itu gak seperti yang mereka katakan dan yang mereka pikirkan? Terima kasih. Menurut saya berarti kita harus menjadi temannya, karena dalam pertemanan pasti akan timbul kepercayaan. Itu menurut saya. Ya kan, jadi kita tuh kayak deketin semuanya, mau kelas 10, kelas atau kakak kelas kita jadi teman, bukan sebagai nggak senioritas gitu. Jadi kita lebih kayak ya tetap menghargai, menghormati juga, dan kita sebagai kakak kelas di kelasnya. Terima kasih. Itu udah lama, ini baru. Kalau menurut saya itu dengan kita diajak ngobrol. Jadi kalau misalnya kita sering ngobrol, itu juga bakal kayak numbuhin kepercayaan dia bahwa OSIS itu sebenarnya asik loh, nggak kayak gini gitu. Dan pastinya nggak ada solidaritas. Nggak ada apa namanya? Senioritas. Maaf. Oke. Kandidat nomor 2 bilang katanya harus jadi teman, dan kalau kandidat pertama bilang harus ngobrol, nggak jauh beda. Saya memberikan tanggapan.
kalian ini kan cuma 2 orang dan ya kalian ini kan cuma punya satu mulut dan kalian gak bisa ajak ngobrol semuanya. Bagaimana cara kalian, dan yang senang sama kalian itu juga nggak cuma 1 orang 2 orang, bahkan hampir sekumpulan, kalian juga nggak mungkin bisa atau sulit untuk masuk ke perkumpulan atau kumpulan teman-temannya mereka. Bagaimana cara kalian untuk meyakinkan itu kepada kami? Karena sejauh ini banyak anak-anak yang tidak suka dengan kinerja OSIS. Ya. Kita sebagai manusia pastinya melakukan sesuatu semaksimal kita yang kita bisa. Cara pandang orang-orang itu kan emang berbeda satu dengan yang lainnya. Kita nggak bisa maksain mereka harus kayak gimana. Jadi menurut saya itu hal-hal yang wajar kalau misalnya nanti ada yang nggak suka dengan cara kerja kita, ada yang menyepelekan. Tapi kita bisa meminimalisir itu dengan bisa meminimalisir dengan merangkul mereka seperti kita berperan dalam suatu kegiatan seperti itu, Pak. Kalau menurut saya, menurut kami, sebaik apapun prokerja, sebaik apapun orangnya, pasti tetap aja ada yang nggak suka. Kita ambil contoh Rasulullah, beliau baik, beliau mempunyai pemikiran yang baik, tetapi masih ada yang membenci beliau, bahkan ada yang ingin membunuh beliau. Jadi kita sebagai manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul, kita tidak bisa memaksa semua orang untuk suka sama kita. Ya, seperti itu. Kalau itu kan pribadi kita ya. Dan kalau ini organisasi, di dalam organisasi itu isinya nggak cuma kalian doang berempat, ada anggota-anggota kalian. Apakah kalian akan turun tangan ketika anggota kalian mempunyai masalah pribadi dan masalah pribadi itu ngebawa-bawa nama organisasi kalian? Kalau ditanya akan turun tangan apa enggak, pasti kita akan turun tangan. Kan kita juga ingin tahu masalah dia tuh apa. Jadi ya itu kita akan turun tangan. menurut saya kalau dalam organisasi hal-hal seperti itu harus dikesampingkan karena kita harus bekerja profesional. Jadi harus mengesampingkan ego-ego masing-masing. Jadi kalau ada yang bermasalah terus itu dibawa-bawa dalam kerja, menurut saya berarti dia tidak kompeten. Kalau yang lainnya bisa memberikan saran untuk supaya mereka bisa berdamai, itu lebih baik. Oke, maksud saya gini, anggota kalian punya masalah. Yes. Nah terus sama teman kalian yang di luar OSIS atau MPK, dan itu ngebuat teman kalian yang di luar OSIS MPK ngebawa pengaruh buruk ke OSIS MPK. Itu yang saya tanyakan, itu yang saya maksud. Dan pastinya kita yang tadi saya jawab, kita bakal turun tangan dan kita bakal jelasin kalau OSIS itu enggak seburuk yang dia pikirkan gitu. Terima kasih. Cek. Saya mau nanya lagi dong, kan yang namanya manusia kan ada masa ketika dia bangkit, ada masa ketika dia terpuruk, dan itu terjadi juga di organisasi, benar kan? Gimana cara kalian tuh mempertahankan konsistensi biar semua itu berjalan sesuai maksimal, jangan turun terus, tapi kita maunya naik terus. Cara kalian tuh gimana dengan metode kalian? Per masing-masing kandidat aja, nggak usah per orang. Oke. Jadi kita pastinya
akan mengevaluasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya agar di kegiatan di kemudian hari menjadi lebih baik dari kegiatan yang sebelumnya. Evaluasi dengan cara apa? Ya, dengan cara apa saja, misalnya kayak kinerja atau apa. Jadi kita kayak mengadakan rapat ataupun musyawarah untuk mufakat. Ya, jadi itu dia fungsi organisasi yang sifat kekeluargaan. Berarti kita harus membangun support system dalam organisasi tersebut. Jadi jika ada yang nantinya down, yang lainnya bisa mensupport, memberikan saran kepada yang down itu. Nanti ya dukungan dalam satu organisasi itu penting. Tapi kalau satunya down, berarti yang lainnya juga bisa ikutan down kan? Itu kan bisa pengaruh kita. Iya. Terus gimana caranya selain itu? Dalam organisasi itu kan punya banyak kawan, banyak orang ada di sana. Jadi harus ada yang mensupport di situ. Coba saya mau tahu jawaban dari kalian terkait dipimpin dan memimpin dalam ketua OSIS. Oke. Kalau kita disuruh milih, kita lebih baik dipimpin atau memimpin, kita akan memilih memimpin karena setiap manusia diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin. Entah itu untuk diri dia sendiri, entah itu untuk organisasi, entah itu untuk keluarganya dan lain sebagainya. Dipimpin itu kan berarti memiliki tanggung jawab dari apa yang ditugaskan oleh pemimpin, dan pemimpin juga begitu, memiliki tanggung jawab atas apa yang mereka tugaskan kepada bawahannya. Oke, kalau buat tadi kandidat satu bilang, berarti intinya kalian siap untuk memimpin dalam segala hal apapun di OSIS. Berarti kalian nggak terima kalau dipimpin. Kalau ditanya nggak terima atau terimanya, itu balik lagi, kita pasti kalau terpilih apa enggaknya kita bakal terima dengan lapang dada. Dan balik lagi ke pertanyaan saya yang pertama yang tadi, jelaskan dipimpin dan memimpin dalam ketua OSIS. Dipimpin, bukan disuruh milih mau mimpin apa dipimpin, itu bukan, tapi dijelaskan. Kalau menurut saya dipimpin itu berarti kita mempunyai ketua dan kita dipimpin oleh ketua itu. Dan kalau memimpin, kita yang memimpin, kita yang menjadi ketua dalam organisasi tersebut. Kalau kan yang ditanya ketua OSISnya nih ya, kalau ketua OSISnya ini misalkan kamu, siap gak untuk dipimpin oleh yang lain? Dipimpin dalam siap atau enggak dipimpin oleh yang lain? Kalau dalam hal mungkin apa? baik, kalau mungkin baik, mungkin kami akan siap. Itu jawabannya. Muter-muter. Ya, kandidat dua. Iya. Lewat 20. Gimana? Tadi saya sudah jawab, dipimpin itu berarti bertanggung jawab atas apa yang ditugaskan oleh pemimpin, dan pemimpin itu bertanggung jawab atas apa yang mereka tugaskan dan bertanggung jawab atas keseluruhan dari organisasi tersebut. Berarti siap untuk dipimpin? Insya Allah siap. Siap untuk memimpin? Insya Allah siap. Oke. Terakhir, bagaimana sih cara kalian memimpin? Memimpin dengan sistem kekeluargaan, dengan musyawarah dan mufakat, persetujuan bersama-sama. Begitu, terima kasih. Dengan kalau kita memimpin, jelas kita akan menggunakan jiwa leadership yang ada di diri kita masing-masing. Oke, karena persingkat waktu kita akhiri saja sesi tanya jawab pada siang hari ini. Alhamdulillah acara kita telah berjalan dengan lancar.
Marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan terima kasih pada teman-teman dan Bapak Ibu guru yang telah hadir dalam acara konferensi pers pada siang hari ini. Semoga kita dapat menentukan ketua dan wakil ketua OSIS yang dapat membawa OSIS MAN 19 Jakarta menjadi lebih baik ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya Furqan Ali selaku MC minta maaf apabila ada kekurangan, kesalahan baik perkataan maupun perbuatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu Ayo yang kandidat foto-foto dulu. Mati. Makasih guys. Makasih guys.